Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel Lancaniru ini. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta jangan ragu-ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman, agar kita bisa sama-sama menyelami cerita-cerita sejarah di channel Lancaniru ini. Teman-teman, di channel Lancaniru ini kita akan berusaha untuk menjelajahi dan membahas tentang topik-topik dan cerita bersejarah. Di masa yang lampau kita, di Nusantara ini terdapat seorang wanita yang sangat cantik jelita teman-teman, seorang tokoh yang memiliki sifat sangat pemberani. Beliau tinggal di Jepara dan menjadi adipati di Jepara. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini mendapatkan julukan dari penjajah Portugis waktu itu sebagai ratu yang pemberani. Teman-teman, Ratu Kalinyamat itu telah meninggalkan jejak yang sangat luar biasa sekali dengan kebesaran dan kekuasaannya teman-teman. Kehadirannya di Nusantara pada waktu itu sangat penting sekali peranannya ketika di abad ke-16. Peranan Ratu Kalinyamat itu mulai menonjol ketika terjadi perebutan kekuasaan atau tahta di Demak sebagai seorang putri ketiga dari Sultan Trenggono. Ratu Kalinyamat itu memiliki peranan penting di dalam pengambilan keputusan. Teman-teman, Ratu Kalinyamat itu tidak hanya memiliki kepemimpinan yang kuat, tetapi memiliki kedudukan yang strategis di dalam kerajaan. Selama kepemimpinannya dalam waktu 30 tahun, Ratu Kalinyamat itu mampu membawa kejayaan bagi Jepara teman-teman. Teman-teman, dengan armada laut yang sangat tangguh, Ratu Kalinyamat itu pernah mengirimkan ekspedisi untuk menyerang Malaka yang saat itu dikuasai oleh Portugis teman-teman, dan salah satu pemimpinnya itu adalah Ki Demak Laksamana. Penyerangan itu dalam waktu 3 bulan, meskipun pada akhirnya ekspedisi itu mengalami kekalahan dan kembali lagi ke Jawa. Ratu Kalinyamat adalah salah satu dari sekian banyak perempuan Indonesia yang namanya dikenal luas di Nusantara teman-teman. Bahkan para ahli-ahli sejarah itu sering mendiskusikan tentang sepak terjang Ratu Kalinyamat. Teman-teman, para ahli sejarah itu banyak sekali memberi julukan kepada Ratu Kalinyamat. Di antaranya adalah sebagai wanita pemberani, dan selain itu juga ada yang menyebut memberikan julukan Ratu Kalinyamat itu sebagai seorang wanita yang sangat berkuasa dan sangat kaya teman-teman. Ratu Kalinyamat memiliki peran sangat penting dalam penyelesaian konflik internal di Kerajaan Demak setelah kematian Sultan Trenggono. Nama Ratu Kalinyamat tercatat di dalam kitab Abad Tanah Jawi. Selain itu juga sering disebut di tutur tinular, yaitu cerita tentang Ratu Kalinyamat dari generasi ke generasi. Menurut Abad Tanah Jawi teman-teman, itu Ratu Kalinyamat itu adalah putri Sultan Trenggono, cucu dari Raden Patah yang merupakan pendiri Kerajaan Demak. Nama aslinya adalah Ratna Kencana, sedangkan mendapatkan nama Ratu Kalinyamat itu karena menjadi salah satu
bupati, salah satu adipati di daerah Kalinyamat, yaitu suatu daerah di sekitaran Jepara, teman-teman. Pada tahun 1549 Masehi itu Ratu Kalinyamat dinobatkan menjadi salah satu adipati di Jepara. Dan namanya mencuat setelah suaminya dibunuh oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang itu merupakan saudara sepupu dari Ratu Kalinyamat sendiri, teman-teman. Karena Raden Arya Penangsang itu adalah putra dari Raden Kinkin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Sedolepen, teman-teman. Peristiwa ini terjadi akibat konflik antara Pangeran Prawoto dengan Raden Kinkin terkait dengan pembunuhan Raden Kinkin ketika konflik perebutan tahta Demak. Di samping itu, Arya Penangsang juga cemburu karena yang menggantikan Sultan Trenggono adalah Sunan Prawoto. Arya Penangsang juga membunuh suami dari Ratu Kalinyamat, teman-teman. Alasan Arya Penangsang membunuh suami dari Ratu Kalinyamat itu karena dianggap bahwa suami Ratu Kalinyamat itu memihak kepada Sunan Prawoto, teman-teman. Kemudian posisinya yang strategis menjadi putri dari menjadi putri dari Sultan Trenggono yang merupakan kakak dari Sunan Prawoto, teman-teman. Itu maka Ratu Kalinyamat itu memanfaatkan kecakapannya dalam menyelesaikan konflik internal di Demak. Dan sejarah mencatat bahwa Ratu Kalinyamat itu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Selama 30 tahun memimpin Jepara, Ratu Kalinyamat itu berhasil untuk memajukan perekonomian di wilayahnya, teman-teman. Bahkan mampu membangun pelabuhan terbesar di pantai utara ketika abad 16. Selain itu, keberhasilannya membangun armada laut yang sangat tangguh itu juga untuk menjaga kelancaran kegiatan perdagangan di wilayah Pantura, teman-teman. Selain itu juga Ratu Kalinyamat menjalin kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara ini dengan tujuan untuk menjaga atau memberi perlawanan terhadap Portugis yang ketika itu menguasai Malaka. Keberhasilan dari Ratu Kalinyamat itu dalam membangun armada perang itu membuatnya semakin terkenal sebagai seorang ahli politik dan juga militer. Selain kemajuan di bidang politik dan militer, itu Ratu Kalinyamat juga masih melakukan perbaikan di bidang lain demi kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah pendidikan kultural terhadap pihak lain. Teman-teman, setelah suaminya meninggal, Ratu Kalinyamat tidak menikah lagi. Ratu Kalinyamat lebih berfokus kepada politik dan urusan kenegaraan. Selain itu juga berfokus ke bidang keagamaan. Keahlian spiritualnya yang terkenal yaitu Topo Wudo Sinjang Rikmo itu sering mengilhami banyak orang. Meskipun begitu banyak dipahami oleh banyak orang juga, teman. Istilah itu sebenarnya tidak boleh dimaknai secara harfiah karena tidak mungkin dilakukan oleh seorang ratu yang solehah. Teman-teman, Topo Wudo Sinjang Rikmo itu bisa diartikan sebagai upaya dari Ratu Kalinyamat menyejahterakan rakyatnya itu dengan lahir dan batin, dengan sumber daya yang dimilikinya
baik materi maupun non materi, teman-teman. Dalam pergaulannya, Ratu Kalinyamat itu menyampingkan atau melepaskan status sosialnya, tidak memandang rendah kepada yang di bawah. Meskipun dari golongan bangsawan keturunan seorang raja, cucu dari Raden Patah, tetapi mau berbaur dengan masyarakat secara langsung, teman-teman. Kisah Ratu Kalinyamat ini menjadi inspirasi dan teladan bagi banyak wanita Indonesia, terutama pejuang-pejuang Indonesia zaman kemerdekaan, teman-teman. Yang banyak sekali yang menteladani dari kisah-kisah yang ditunjukkan oleh Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 Masehi dan dimakamkan di dekat makam suaminya, yaitu Pangeran Kalinyamat, di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Teman-teman, meskipun Ratu Kalinyamat telah lama tiada, teman, tetapi cerita-cerita heroik perjuangannya dan keberaniannya itu terus menginspirasi banyak orang. Cerita-cerita tentang keberaniannya dan kepintarannya Ratu Kalinyamat itu terus berputar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, teman. Terima kasih sudah mengikuti video Lancaneru. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang cerita-cerita sejarah di Lancaneru yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.